Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya. Beredar kabar Airlangga tawarkan AHY menjadi cawapres, Anies gagal jadi capres ya. Dalam simulasi ini kalau memang Partai Demokrat lalu kemudian dirayu menjadi cawapres ya, lalu kemudian mau ya, Anies Baswedan tidak lagi menjadi calon presiden. Dia gagal begitu ya. Tetapi apakah spekulasi muncul bahwa apakah Pak Airlangga ya dibisikin orang-orang oligarki untuk menggagalkan Anies Baswedan ya. Semoga Partai Demokrat aja mampu melewati ini semua begitu. Saya rasa dari perkembangan politik hari ini walaupun ada piagam ya belum jelas dalam hal ini walaupun Airlangga sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, tapi menutup kemungkinan bisa berubah karena politik kita dinamis begitu ya. Sama dengan apa yang dilakukan oleh KIB yang kemudian ya P3 ya bisa saja keluar dari KIB begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi konsistensi dari Partai Demokrat ya dari kader-kadernya sudah jelas menyatakan bahwa dukungan kepada Anies Baswedan dan terpampang di situ begitu. Jadi saya rasa jauh kalau memang partai Golkar lalu menawari cawapres AHY bisa saja iya, tapi untuk mau tidak begitu ya. Karena apa bisa saja kalau ingin digabung ke koalisi perubahan ini menjadi kekuatan besar kepada Partai Golkar begitu. Tidak mungkin ya berbagai cara untuk menggagalkan Anies Baswedan begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini pro dan kontra begitu ya. Beredar kabar Airlangga tawari AHY menjadi cawapres ya, Anies gagal jadi capres ya. Ini pro dan kontra begitu ya. Apa yang saya bacakan begitu ya. Buat apa berkontestasi kalau kemungkinan kalahnya jauh lebih besar ya. Lebih baik pada ya perahu perubahan daripada berada pada perahu yang nyaris tenggelam ya. Pak AHY tentu lebih suka perbaikan bangsa dari sekedar kekuasaan. Semoga perubahan bangsa ini segera berselemilir ya. Kalau besar Pak Anies gagalnya pres ya kolput ais wes ya, atau nyoblos ya juga pilihannya ya. Nggak mungkin Demokrat bukan partai yang mudah goyah seperti partai lain. Betul begitu ya. Walaupun ditawari cawapres juga ya kalau sama-sama cawapres ya mending koalisi perubahan kan begitu logikanya begitu kan ya. Dan dia sudah konsisten mendeklarasikan Anies Baswedan begitu. Mental wars ya, perang urat saraf untuk memperkeruh suasana. Saat kepanikan masif opini masyarakat awam dengan mudah bisa dipengaruhi ya. Intrik endorse ataupun branding bisa dimainkan dengan sempurna ya. Benarkah bukankah Airlangga ini kartu mati? Ya saya saja bukan kartu mati begitu kan. Dalam artian dia mau ke Pak Prabowo sudah tersandra bahwa dirinya itu menjadi calon presiden begitu ya. Mau ke koalisi perubahan juga tersandra begitu. Ke PAN apalagi begitu ya. Gue yakin ya Partai Demokrat bukan partai kaleng-kaleng yang goyah ya, diiming-imingi dari rezim ya Kowi dan Pak SBY Yudhoyono sosok yang punya pendirian, tak akan merusak kondisi yang lurus. Betul begitu ya. Jadi tidak semudah itu begitu ya untuk kemudian menerima tawaran itu begitu. Dia punya etika politik dan harga di situ begitu ya. Harga etika lah seperti itu, harga diri lah kira-kira seperti itu begitu. Bahkan energi politik istana adalah gagalnya Anies menjadi capres. Energi mereka terkuras untuk ini ya, karena mereka sangat ketakutan terhadap Anies jika menang pemilu di Pilpres 2024. Betul ya. Paling juga ya cuma di prank aja antar nyesel ya. Ini bola panas ada di Demokrat ya, Mbak di sebuah simalakama ya. Ikut Golkar suara nyungsep itu pasti ya. Tetapi ya tetap di koalisi perubahan pasti dibegal partainya meskipun punya suara naik ya. Ngarep ya Demokrat, Nasdem dan PKS sudah final. Enggak mungkin lah merubah keputusannya atau dirubah sama bunuh diri partainya. Betul juga begitu. Yang di bawah sudah mendukung Anies Baswedan semua kok begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya beredar kabar Airlangga tawari AHY menjadi cawapres ya. Anies gagal jadi capres ya. Dikutip dari Demokrasi ya. Saat ini beredar kabar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menawari Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi calon presiden ya. Apa kabar? Ada kabar pertemuan rombongan Airlangga Hartarto ke Cikeas menemui SBY untuk menawari AHY menjadi cawapres ya. Kata sumber yang tidak mau disebutkan namanya ya. Sumber itu menyatakan koalisi Golkar Demokrat sudah memenuhi presidential threshold 20% ya. Golkar 12,30,31% dan Demokrat 7,7% ya.
Bahkan kata dia ya menyebutkan ya koalisi perubahan belum juga menentukan cawapres padahal Demokrat berkeinginan menjadi AHY menjadi pendamping Anies Baswedan. Dalam politik kita dinamis, bisa saja Erlangga menjadi paslon di Pilpres di 2024, tegasnya ya. Pertemuan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan Ketum Partai Politik Golkar Airlangga Hartarto ya memberikan angin segar koalisi dua partai dalam Pilpres 2024. Sinyal kuat itu disampaikan Airlangga Hartarto pada Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono seusai pertemuan kedua tokoh nasional di kediaman SBY di Puri Cikias ya Kabupaten Bogor. Bahkan Airlangga Hartarto mengaminkan ya mengenai kemungkinan kedua partai tersebut bergabung dalam Pilpres di 2024. Iya bisa saja begitu. Kalau masuk di koalisi perubahan maka ini semakin baik kan, semakin kuat Anies Baswedan begitu ya. Tadi kerjasama partai ya, alhamdulillah Partai Golkar sebagai salah satu pemenang pemilu sama semua partai politik kita sama ya. Menurutnya Partai Golkar tidak menutup diri untuk bekerja sama dalam menyelesaikan segala persoalan bangsa. Itulah kita ingin influence ya, kita kerjakan apa yang kita mau ya. Untuk Indonesia mari kita kerja bareng-bareng. Kita berbeda ya, hanya nanti tanggal 14 ya, sesudah itu kita bareng lagi ya. Ia membenarkan besarnya peluang koalisi Partai Demokrat dan Partai Golkar sesuai pertemuan ya ayahnya dengan Airlangga Hartarto. Menurut dia, dalam politik semua bisa terjadi asalkan demi kebaikan bangsa dan negara. Meski begitu, menurut AHY, ya kedua partai tersebut saling menghormati pada posisi masing-masing saat ini. Dan bahkan dia mengatakan pasalnya Golkar akan berkoalisi ya telah berkoalisi dengan PAN dan P3 di Koalisi Indonesia Bersatu, KIB dengan Demokrat berkoalisi dengan Nasdem PKS di Koalisi Perubahan. Bahkan menurut AHY hingga kini ya Partai Demokrat pun ya masih intens melakukan komunikasi dengan Nasdem dan PKS selama 6 bulan terakhir ya dalam mencari titik temu untuk membangun kebersamaan ke depan. Koalisi perubahan ini telah menandatangani piagam ya per hari ini juga yang berlaku. Namun demikian ya saya sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman semua kehadiran Pak Airlangga dan Golkar ini tentunya menjadi bagian dalam komunikasi yang produktif ya. Bahkan ia berharap Demokrat dan Golkar bersama-sama menemukan solusi permasalahan bangsa melalui proses komunikasi yang juga intens. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal apakah dia akan berkoalisi begitu ya. Kan itu pertanyaannya begitu ya. Tetapi saya rasa perkembangan hari ini adalah bahwa kalau memang dia benar ya AHY mau di situ begitu ya menutup kemungkinan ya Anies bisa gagal di situ. Tapi saya rasa komitmen Pak SBY dengan Partai Demokrat itu dengan koalisi perubahan itu sangat memungkinkan itu tidak bisa goyah begitu kan. Karena sudah jelas menyatakan statement dari Pak AHY menyatakan ya dukungan terhadap Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden. Bayangkan begitu. Kalau itu dicabut bagaimana begitu kan seolah-olah demi ambisi juga begitu kan ya. Jadi saya rasa tidak mungkinlah untuk kita bergabung di situ begitu kecuali Partai Golkar bergabung ke koalisi perubahan. Kemana lagi begitu? Bisa saja Golkar sekarang sudah kartu mati begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.